Randy merindu. Bagaimana hasilnya Bu Bidan? Tanya mamanya Dini pada bidan yang memeriksa Dini. Putri ibu positif hamil. Usia kandungannya baru akan memasuki 2 minggu. Jawab bidan. Alhamdulillah, ternyata benar. Kamu hamil nak. Mamanya Dini sangat senang mendengar putrinya hamil. Dini sangat senang. Ternyata dirinya benar-benar hamil. Walaupun Dini agak resah dengan kehamilannya karena masih sekolah, tetapi Dini sangat bahagia. Masalah sekolah biarlah nanti dipikirkan lagi. Yang penting janin dalam kandungannya sehat. Selamat ya, tapi tolong dijaga sebaik mungkin, supaya kandungannya bisa tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Bidan mengingatkan. Baik Bu, terima kasih, ucap mamanya Dini. Setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan hamil, Dini dan mamanya pulang dengan berjalan kaki. Karena jarak dari rumah bidan tak begitu jauh dari rumah nenek. Mah, jangan kasih tahu Kak Randy dulu ya soal Dini hamil. Dini mau kasih tahu nanti kalau udah pulang. Pinta Dini. Kenapa? Randy kan papanya. Dia harus tahu dong. Tanya mamanya. Bukan apa-apa. Soalnya kalau dikasih tahu sekarang, takutnya Kak Randy malah minta Dini cepat pulang. Kasihan papa kalau pulang sebelum masa cutinya habis. Papa kan butuh refresh otak mah sebelum kerja lagi. Dini memikirkan perasaan Pak Zain yang rela mengambil cuti selama seminggu hanya untuk liburan bersama. Iya sih, papa sudah lama banget pengen kesini. Sekarang papa baru bisa kesini sama-sama kita. Pasti papa sedih kalau harus pulang cepat. Mamanya Dini baru terpikirkan itu. Makanya, kalau Dini disuruh pulang sama Kak Randy kan gak seru. Dini juga masih betah di sini. Soalnya libur sekolah masih lama. Bosan kalau di rumah terus. Dini belum ingin pulang. Ya sudah kalau kamu maunya begitu, anggap aja kasih surprise buat Randy nanti pas pulang. Mamanya Dini kali ini setuju. Iya mah, Dini tersenyum. Memang Dini ingin menjadikan itu sebuah kejutan untuk suaminya. Karena beberapa hari lagi Randy berulang tahun yang ke-19 tahun. Dini ingin memberikan kabar kehamilannya sebagai kejutan. Sesampainya di rumah nenek, mamanya Dini langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Dini duduk di bel sendirian, menikmati semilir angin perkampungan di siang hari. Kantor. Randy baru selesai mengerjakan pekerjaannya yang menumpuk. Ini sudah jamnya makan siang. Pemuda itu keluar dari ruang kerjanya. Randy akan pergi ke kantin untuk makan siang, sambil berjalan. Tangannya memainkan benda pipi bernama smartphone itu. Randy menunggu kabar dari Dini, yang sejak kemarin tak memberikan kabar padanya. Randy tahu, ponsel Dini memang tertinggal. Tetapi Dini bisa menggunakan ponsel papanya. Mengapa Dini tak menggunakannya saja? Dini kenapa sih? Gak ada nelpon gue sejak kemarin. Perasaan gue sama dia gak berantem deh. Kenapa Dini gak mau kasih kabar ya? Randy bertanya pada dirinya sendiri. Ah, kangen banget gue sama si cerewet. Rasanya sepi gak ada dia. Randy merindukan istrinya yang cerewet itu. Di kantin, Randy memesan seporsi spaghetti untuk menu makan siangnya. Karena Randy sedang tak ingin makan makanan yang terlalu berat. Randy masih terus memainkan ponselnya, menunggu Dini menghubunginya. Din, gue kangen. Lo tahu gak sih? Kalau lo marah kenapa? Apa lo gak kangen gue gitu? Lagi-lagi Randy berbicara sendiri. Karena menunggu panggilan tak ada juga, akhirnya Randy mencoba untuk menghubungi ponsel Pak Zain. Sebenarnya Randy bisa melakukannya setiap saat. Tapi Randy cukup sungkan untuk menghubungi mertuanya itu, takut mengganggu. Tukut, teleponnya tersambung. Tapi tak diangkat. Pada kemana sih? Anaknya gak bisa. Bapaknya juga gak bisa. Aneh banget. Gerutu Randy. Randy mencoba kembali menelepon Pak Zain, berharap kali ini akan diangkat. Assalamualaikum. Halo Ran. Apa kabar? Sapa Pak Zain. Randy menghela nafas lega karena Pak Zain menerima teleponnya. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Dini mana? Kok dari kemarin gak ada hubungi Randy ya? Apa Dini sakit? Randy langsung menanyakan istrinya itu. Enggak kok. Dini baik-baik saja. Dia memang gak mau hubungi kamu dulu. Katanya biar makin kangen. Jawab Pak Zain terus terang. Dini bilang begitu. Tanya Randy tak percaya. Iya, Papa selalu kasih HP Papa ke Dini kok supaya dia telepon kamu. Tapi Dininya nolak.
Katanya nggak akan menghubungi kamu dulu selama di sini supaya kamu kangen sama dia. Jelas Pak Zain. Astaga, ada-ada aja. Padahal Randy kangen loh sama dia. Pengen banget ngorbo dengar suaranya. Randy menepuk jidat. Memang aneh kelakuan Dini itu. Maaf ya, mungkin Dini memang maunya begitu. Ini kan pertama kalinya buat dia jauhan sama kamu. Mungkin dia mau menikmati yang namanya hubungan jarak jauh itu serindu apa. Kamu tenang saja. Dini baik-baik kok di sini. Papa selalu jagain dia. Pak Zain menuturkan pendapatnya tentang keinginan Dini itu. Ya udah Pak, gak apa-apa kalau memang Dini maunya gitu. Randy gak bisa maksa. Tolong titip Dini ya Pak. Maaf kalau dia ngerepotin Papa. Randy pasrah saja. Pasti, Papa pasti akan selalu jaga Dini. Kamu gak usah cemas. Papa pastikan Dini pulang dengan selamat. Janji Pak Zain. Iya, makasih Pak. Randy balik kerja dulu. Assalamualaikum. Ucap Randy. Waalaikumsalam, jawab Pak Zain. Randy menutup teleponnya, melanjutkan makan spaghetti yang sudah dingin di depannya. Gumam Randy sambil makan. Randy pikir anehnya sifat Dini menurun dari Pak Zain. Karena Dini memang sangat mirip dengan papanya. Rumah Randy Dini. Sepulang dari kantor, Randy selonjoran di sofa ruang tamu. Dia malas sekali untuk masak makan malam. Bahkan masak mie instan pun enggan. Tok tok tok, pintu rumahnya diketuk. Permisi. Suara seseorang permisi dari luar. Siapa? Tanya Randy. Saya kurir pengantar pesanan makanan Mas. Jawabnya. Kurir? Perasaan gue gak pesan makanan deh. Gumam Randy, menggaruk lehernya yang tak gatal. Dini nih pasti yang pesenin makanannya, tebak Randy. Randy membukakan pintu. Benar saja itu kurir GoFood. Ini Mas pesanannya, sudah dibayar. Kurir memberikan kantong plastik putih pada Randy. Yang pesan siapa? Tanya Randy. Wah, saya nggak tahu Mas. Tapi ini ada pesan juga buat Masnya. Kurir memberikan ponselnya pada Randy, menunjukkan sebuah pesan dari pemesan makanan itu. Selamat makan suamiku, sehat-sehat ya selama aku gak ada. Jangan nakal, jangan kangen. Nanti kita kangen-kangenan setelah aku pulang. Love you Kak Randy. Tertanda, Dini. Tulisan itu berhasil membuat Randy tersenyum. Dia merasa gembira mendapatkan pesan cinta dari Dini. Makasih banyak ya Mas. Ucap Randy. Sama-sama Mas, saya permisi dulu. Kurir berpamitan. Kurir itu pergi dengan motornya. Randy masuk membawa makanan itu untuk disantap. Randy duduk di sofa. Hatinya berbunga-bunga setelah membaca pesan itu. Padahal, kalau kangen telepon gue Din, ngapain repot-repot kasih pesan begituan di pesanan? Lo mangangenin ya? Randy senyum-senyum sendiri, rasa rindunya sedikit terobati. Randy membuka pesanan Dini itu. Isinya cukup banyak, dengan menu masakan yang berbeda. Baru saja akan makan beberapa suapan, Randy mendengar suara motor berhenti di luar pagar rumahnya. Randy, panggil seseorang dari luar sana. Randy meletakkan sendoknya, berjalan cepat ke arah pintu, lalu membukanya. Rupanya teman-teman Randy datang. Lagi ngapain lu? Tanya Habibi. Gue baru makan, baru balik soalnya. Jawab Randy masih mengunyah. Futsal yuk. Biar ramah kalau banyak orang. Ajak Farhan. Boleh, gue ganti baju dulu ya. Randy berlari kecil masuk ke kamarnya untuk berganti baju. Teman-temannya menunggu di luar. Sudah lama sekali mereka tak bermain futsal bersama. Sekarang adalah libur panjang. Menunggu masuk kuliah, mereka bisa bebas bermain kapanpun sesuka hati. Randy keluar tak lama setelahnya. Dia sudah siap dengan seragam futsal, membawa ransel dan memakai jaketnya. Gak izin dulu sama istri lu? Tanya Amar. Dini lagi gak ada. Dia lagi liburan di Bandung sama orang tuanya. Jawab Randy. Oh, kirain ada. Kalau ada dibawa aja gitu biar seru. Dia juga belum kenal kita-kita kan? Timpa Robi. Iya, lain kali gue bakal ajak dia kok. Jawab Randy. Ketujuh sahabat itu pergi ke lapangan futsal. Randy akan menghabiskan waktu malamnya di sana. Di rumah pun percuma, karena Dini tak ada. Rumah nenek. Dini dan kedua orang tuanya sedang duduk di ruang tengah rumah nenek.
Pak Zain dan kakek mengobrol sambil menikmati kopi hitam panas, ditemani singkong rebus yang juga masih mengepulkan asap. Dini tiduran di pangkuan mamanya. Dia ini anak yang sangat manja. Din, kamu gak kasihan sama Randy? Dia nanyain kamu terus loh. Harusnya kabari dia saja. Pak Zain berbicara pada anaknya. Biarin aja, Pak. Dini mau tahu seberapa kangennya Kak Randy sama Dini kalau Dini gak ada. Jawab Dini. Dia pasti kangen banget, makanya nanyain terus. Timpa Pak Zain mengerti bagaimana perasaan seorang suami jika istrinya tak ada. Iya, tapi Dini belum mau ngobrol sama Kak Randy, Pak. Maunya nanti aja di rumah, mau peluk Kak Randy sepuasnya. Jawab Dini lagi. Kamu ini aneh-aneh aja. Dia pasti mikirnya kamu sakit atau lagi ngambek sama dia. Itu bisa bikin dia nggak semangat loh. Pak Zain memanas-manasi Dini. Nggak mungkin, Kak Randy orangnya nggak baperan kok, Pak. Dia kan manusia kulkas. Pasti hatinya juga beku. Hahaha. Jawab Din lalu tertawa kencang mengingat sikap Randy yang dulu sangat dingin padanya. Dasar kamu ini. Biarpun kulkas, kamu juga suka banget sama dia. Goda Pak Zain. Hehehe, tahu aja si papa, Dini cengnya. Nenek dan mamanya Dini hanya mesem melihat tingkah anak dan bapak yang kompak. Oh iya, gimana tadi hasil ceknya? Apa Dini beneran hamil mah? Pak Zain menanyakan tentang hasil cek Dini tadi siang. Kebetulan tadi siang Pak Zain sedang membantu kakek di ladang. Mama lupa kasih tahu kalian ya. Tadi bidan bilang, Dini positif hamil, Pak. Katanya kandungannya baru mau masuk 2 minggu. Senang deh. Akhirnya kita akan segera punya cucu. Mamanya Dini girang sekali memberitahu kabar bahagia dari Dini itu. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Zain mengucap syukur. Alhamdulillah. Neng Dini hamil mah nanti nenek dipanggilnya Uyut. Hehehe. Timpa nenek turut bahagia. Alhamdulillah. Mumpung masih muda, sudah tua mah nanti gak akan sanggup melahirkan. Kakek menimpali. Dini tersenyum melihat keluarganya bahagia mendengar kabar kehamilannya. Di saat keluarga Dini bahagia akan kehamilannya Dini, di luar rumah nenek, tepatnya di depan pintu masuk, Arif mematung di sana. Arif hurung mengetuk pintu saat mendengar mereka tengah membicarakan tentang kehamilan Dini, juga tentang Randy. Jeti, Dini teh udah menikah? Batin Arif. Arif merasa tubuhnya lemas, hingga membuatnya terduduk di lantai papan. Arif merasa dirinya terlambat. Arif tak sempat mengungkapkan perasaannya pada Dini yang sudah dipendam sejak lama. Ya, Arif menyukai Dini sejak Dini berusia 10 tahun. Dulu Dini yang sering mengunjungi neneknya itu sering bermain dengan Arif, hingga Arif menyimpan rasa suka padanya. Perasaan itu tak pernah pudar. Arif masih menyukai Dini hingga detik ini, dan Arif berencana untuk mengungkapkan perasaannya pada Dini malam ini. Di tangannya sudah tergenggam sebuah cincin emas yang dimaksudkan akan diberikan pada Dini sebagai tanda cintanya. Tetapi, harapannya kandas, karena ternyata Dini sudah bersuami dan tengah mengandung benih lelaki itu. Dengan langkah gontai, Arif pergi meninggalkan rumah nenek dengan hati yang hancur.